Nah, ini lagi teman-teman dari lemparan ke dalam ya. Nah, lihat nih teman-teman, posisi Igbo Nepo tertarik lagi ya sama posisi Alderete. Tapi sayangnya teman-teman, posisi yang ditinggalin Igbo Nepo yang masuk ke dalam ini tidak disupport oleh pemain Arema. Kita lihat. Nah, gacoran nih loh. Aduh. Nah, ini lagi teman-teman direct play. Nah. Ini lihat teman-teman, posisi Igbo Nepo tertarik lagi sama Yudo ya. Ardi Idrus juga tertarik ke pergerakan untuk mengcover teman-teman pergerakan dari Dendi. Lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman, posisi Kuipers mengikuti pergerakan Alderete. Tapi di posisi sini yang aku bilang tadi, Arema nggak berhasil mensupport teman-teman. Sayang banget. Lihat apa yang terjadi di sini. Kosong melompong, tapi second line Arema mana? Kayak ulang coba-coba. Nah teman-teman, udah lama nggak kita bahas nih tentang Persib Bandung. Nah kali ini teman-teman, kita bakalan membongkar bagaimana tim itu bisa menembus pertahanan daripada Persib Bandung. Bahasa sederhana teman-teman, bagaimana tim lawan bisa mencetak gol mudah melawan Persib Bandung. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kalau suka kalian video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, kita langsung mulai ke grafis teman-teman. Oke teman-teman, di sini formasi yang digunakan Persib 4-4-2 teman-teman ya. Arema juga menggunakan formasi 4-4-2. Nah, kita langsung menuju ke lini pertahanan mereka teman-teman. Ada Supardi, ada Kuipers, ada Igbo Nepo, ada Idrus. Nah, ini formasi 4-4-2 yang dimana pada pertandingan kali ini teman-teman, Kuipers dan Igbo Nepo menjadi dua center back yang perannya sangat-sangat vital. Kuipers dan Igbo Nepo ini ada hal yang menarik bisa kita jumpain. Nah, pertama teman-teman, Kuipers sama Igbo Nepo kewalahan bakalan menghadapi lawan-lawan yang pertama mempunyai pelari yang sangat kencang. Kedua, Kuipers sama Igbo Nepo ini bisa menjadi bumerang ketika menghadapi lawan yang bertahan menunggu teman-teman. Nah, ini misal aku kasih definisi teman-teman. Kan kalian tahu teman-teman, kan sebelumnya udah pernah aku jelaskan apa itu low defensive defense, high defensive, dan medium defensive. Nah, jadi aku jelaskan dulu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya berada di sini posisi pemain dari Persib Bandung, Kuipers sama Igbo Nepo, Supardi, Idrus, lini pertahanan teman-teman berada di sini, itu disebut dengan low defensive. Sampai itu udah jelaskan. Kalau misalnya dia maju lagi teman-teman, itu disebut dengan medium defensive line. Nah, kalau misalnya dia maju lagi, ini sering dilakukan oleh Barcelona, Manchester City. Supardi maju lagi teman-teman, Kuipers maju, Igbo Nepo maju teman-teman, Idrus maju, itu disebut dengan high defensive line. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya Persib Bandung bertemu dengan tim yang bertahan, dan Persib pun mau nggak mau teman-teman tertarik tuh semua pasti teman-teman, pemain belakang untuk masuk melewatin garis tengah permainan. Nah, ini bakal berbahaya ketika pemain lawan berhasil merebut bola langsung bermain direct. Karena ketika pemain-pemain yang menghadapi Persib Bandung teman-teman selalu memanfaatkan, bukan selalu, sering memanfaatkan bola-bola direct dengan memanfaatkan dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Nah, bagaimana tim Arema bisa menjebol gawang Persib Bandung ini teman-teman, atau membuat peluang? Pertama, pada pertandingan ini Dendi Santoso teman-teman yang berada di posisi sebelah kanan berhasil berkali-kali menarik pergerakan dari Ardi Idrus. Nah, ini posisinya teman-teman. Kan nanti kita lihat pada cuplikan pertandingan. Nah, ini teman-teman, Idrus berada di posisi Dendi. Nah, tertarik dia karena pergerakan Dendi Santoso. Nah, di sini ada celah kosong teman-teman. Nah, Yudo seperti yang kalian ketahui pergerakannya sangat dinamis. Nah, pada pertandingan ini sering nanti kita jumpain ada sekitar berapa cuplikan yang bakal kalian aku kasih. Yudo teman-teman menarik pergerakan Igbo Nepo teman-teman ke posisi sini, Yudo sini. Nah, di sini juga Igbo Nepo berapa kali tertarik yang aku bilang tadi. Nah, jadi teman-teman, ketika pemain Persib Bandung tertarik, Idrus tertarik ke Dendi, Yudo tertarik ke Igbo Nepo, ketika bola dipegang Dendi teman-teman. Nah, Dendi bermaksud untuk mengumpan ke Yudo. Nah, di sini teman-teman ada celah kosong. Tapi ini pemain-pemain Arema teman-teman sering terlambat mensupport second line daripada pemain Arema. Contoh Oh In Kyun, Hendro Siswanto. Nanti ada saatnya teman-teman aku kasih contoh
bahwa In Kyun terlambat teman-teman ketika udah dapat space yang lebar seperti ini yang bisa menjadikan gol ke gawang Made, tapi In Kyun teman-teman terlambat untuk mengisi pos-pos ini. Makanya pada pertandingan ini statistik ataupun bedah taktik pada pertandingan Arema versus Persib itu yang aku sorotin beberapa kali teman-teman. Double pivot dari Arema FC ataupun In Kyun ataupun Hendro Siswanto sangat-sangat jarang melakukan ataupun mensupport pergerakan lini depan Arema. Kebanyakan mereka bermain dari sisi flank kiri, flank kanan, direct play. Nah, sama seperti hal seperti ini teman, kita tarik lagi. Nah, ketika Yudo turun ke sini teman-teman, turun ke posisi tengah, bukan ke pinggir flank ya. Nah, Igbonevo teman-teman berhasil dia tarik juga lagi teman-teman. Nah, tapi lagi dan lagi teman-teman, pada pertandingan ini nggak ada kreativitas yang dilakukan pemain Arema dari sektor sisi tengah. Nah, jadi teman-teman, ketika Yudo berhasil menarik pergerakan Igbonevo ataupun Alderete Quivers menarik pergerakannya ataupun Yudo menarik pergerakan Quivers, tidak ada pemain Arema yang melakukan pergerakan tanpa bola yang masuk ke dalam. Ini sering banget loh teman-teman di sini. Yang seharusnya sebaiknya dilakukan oleh In Kyun ataupun pemain Arema lainnya tidak dilakukan. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang bisa ataupun dibongkar ya pertahanan Persib Bandung, karena dua pemain CB Persib Bandung teman-teman seperti yang kalian ketahui postur tinggi tapi secara kecepatan sangat kurang ya, maksudnya bukan kurang, ada kecepatannya tapi kurang memadai ketika menghadapi pelari-pelari cepat. Maka pada pertandingan ini teman-teman Arema lari terus. Kita lanjut teman-teman ke video ya. Nah, ini teman-teman perebutan bola tinggi yang berawal dari Saiful Indra Cahya melakukan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini posisi Dendi Santoso membuat pergerakan dari Ardi Idrus tertarik teman-teman. Jadi kalau misalnya Ardi Idrus tertarik ke Dendi Santoso, tinggal berapa lagi di lini belakang pertahanan Persib? Kurang lebih ada 2 atau 3 teman-teman. Siapakah dia? Quivers, Igbonevo atau Supardi? Kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, tandukan teman-teman ini teman-teman berhasil lah. Hendro Siswanto masuk teman-teman ke posisi ini, membantu dan nih sangat-sangat membantu, tapi ini jarang dijumpai teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman pergerakan Igbonevo berhasil juga lagi teman-teman ditarik oleh Alderete. Nah, inilah teman-teman tertarik. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi Hendro Siswanto membantu pergerakan Alderete dengan lari. Sering dilakukan Arema FC teman-teman dan berhasil juga tembus. Kita lihat nih teman-teman. Nah, lari. Akhirnya teman-teman karena nggak ada support lagi dari pemain Arema, telatnya pemain Arema khususnya dari sektor tengah teman-teman, rekan lain di lini tengah. Teman-teman akhirnya blok saja bola tadi oleh Ardi Idrus, masih bisa Hendro Siswanto. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman bermain lagi dari direct Alparigi. Nah, ini Pebi teman-teman. Dan kembali teman-teman ya, pemain-pemain Persib nah udah condong nih ke depan, tertarik ya. Nah, jadi pada saat ini Arema meninggalkan 2 pemain di belakang dengan pelari sangat cepat, yaitu Alderete sama Yudo. Kita lihat apa yang terjadi yang dilakukan. Ini permainan direct langsung ke depan. Nah, bayangin ini teman-teman, Igbonevo, Quivers. Tapi sayangnya pada pertandingan ini juga yang aku lagi bilang berkali-kali, pemain second line Arema kurang mensupport ya. Telat sering, dan ini untung berhasil di intercept teman-teman. Kalau nggak bahaya banget nih lari, karena pemain Arema teman-teman berusaha nih menarik Quivers, menarik Igbonevo kalau bisa sampai ke lini tengah permainan teman-teman, karena ketika direct play bisa dimanfaatkan pemain Arema dengan lari. Kita lihat. Nah, berhasil di intercept. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman pergerakan Dendi Santoso ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman. Nah, ngajak lari lagi. Yudo berada di pergerakan antar posisi pemain Arema ini teman-teman. Karena di sini pergerakan Ardi Idrus teman-teman, dia berusaha tadi sebelumnya teman-teman berusaha untuk menutupi pergerakan yang di sini posisi Dendi. Ternyata Dendi langsung melakukan direct play yang membuat Ardi Idrus tadi yang udah maju harus mundur lagi teman-teman, lari. Dan dimana inilah salah satu hal yang selalu dimanfaatkan, lari. Untung kiper cepat, gokil. Nah, ini teman-teman kembali lagi ya. Ini posisi Hendro Siswanto.
Ini posisi Alderete teman-teman. Nah, Ardi Idrus apakah harus mengkawal pergerakan Dendi? Apakah harus mengikuti pergerakan Alderete? Sebab kenapa teman-teman? Ini pergerakan ataupun posisi Iqbal Nepo udah tertarik nih sama pergerakan dari Hendro Siswanto. Nah, ini celah teman-teman yang didapatkan oleh Alderete untuk menembus ke posisi sini. Kita lihat apa yang terjadi. Tertarik kan? Ini teman-teman, Iqbal Nepo tertarik sama pergerakan Hendro. Tapi sayangnya teman-teman nih, peluang emas cantik banget. Kurangnya support tadi teman-teman. Jeber. Seperti itu aja teman-teman, pola-polanya teman-teman. Nah, ini lagi teman-teman dari lemparan ke dalam ya. Nah, lihat nih teman-teman, posisi Iqbal Nepo tertarik lagi ya sama posisi Alderete. Tapi sayangnya teman-teman, posisi yang ditinggalin Iqbal Nepo yang masuk ke dalam ini tidak disupport oleh pemain Arema. Kita lihat. Nah, gacornya nih loh. Aduh, nggak disupport. Lihat nih teman-teman, pemain-pemain Arema, Pebi kurang berani masuk ke dalam, ataupun setidaknya Hendro ataupun Inkyun teman-teman masuk ke sini, ke posisi-posisi sini. Ini teman-teman, waduh, mantap ini teman-teman. Karena Kuipers teman-teman nggak mungkin menutup ini lagi. Nah, tapi menutup pergerakan Yudo teman-teman, sayangnya nggak dilakukan Arema. Kita lanjut ya. Nah, ini lagi teman-teman, direct play. Nah. Ini lihat teman-teman, posisi Iqbal Nepo tertarik lagi sama Yudo ya. Ini keren sih. Ya, ini Ardi Idrus juga tertarik ke pergerakan untuk mengcover teman-teman pergerakan dari Dendi. Lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman, posisi Kuipers mengikuti pergerakan Alderete. Tapi di posisi sini yang aku bilang tadi, Arema nggak berhasil mensupport teman-teman. Sayang banget. Lihat apa yang terjadi di sini. Kosong melompong, tapi second line Arema mana? Nah, tapi lagi dan lagi pemain Persib teman-teman menutup secara pelan posisi yang kosong tadi. Itulah sayangnya teman-teman, cara efektif ketika pemain lawan itu teman-teman menghadapi Persib. Lihat teman-teman, lama banget nih lihat kosongan nih, tapi nggak ada support, telat teman-teman ya. Nah, jadi udah tertutup, Nah, ini lagi teman-teman, posisi Quiver, Supardi, Febri, Eka semua tertarik teman-teman kan. Dan lagi kosong Alderete, tapi nggak ada yang support. Again. Ini warning loh untuk Persib Bandung teman-teman. Kalau misalnya lini kedua lawan yang dihadapin kencang-kencang, support juga bagus. Tapi ini teman-teman, apa yang terjadi? Wow, ini loh. Aduh, kosongnya guys. Apa yang terjadi? Lambat, nggak ada yang support. Jeber. Wah, lanjut ya. Ini teman-teman, posisi Dendi Santoso. Ini posisi dari Ardi Idrus, tertarik ya, jauh kan. Nah, jadi di sini ada space teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman ada Iqbal Nepo, ada Alderete atau Yudo ya. Tertarik lagi kan. Tapi di sini teman-teman lagi celah ada kan. Bisa dimanfaatkan seharusnya, tapi lagi kita lihat di sini kosong, tidak ada yang mensupport. Mau nggak mau teman-teman, Alderete pun kebingungan mau memberi lagi ke sini, jadi telat kan keputusan diambil karena kurangnya pemain tadi. Nah, ini dia Inkyun, baru udah hadir dia, mundur ke belakang jadi terlambat lagi. Kita lanjut lagi ya. Kita lihat. Ini teman-teman, posisi dari Dendi. Nah, pasti di depan Dendi ada Ardi Idrus. Tetapi ketika Ardi Idrus ingin menempel pergerakan Dendi, ternyata Dendi langsung direct ke depan. Kita lihat. Jeber. Nah, ini dia pergerakan Ardi Idrus. Langsung ke depan. Nah, teman-teman kan, manfaatin lagi Yudo. Nah, kali ini berhasil teman-teman. Iqbal Nepo ataupun Kuipers nggak tertarik menjaga pergerakan Alderete. Kita lihat. Nah, pelan-pelan teman-teman, tertarik juga lagi kan Iqbal Nepo, mau nggak mau memang harus ditutup. Tapi pelanggaran. Kita lihat golnya teman-teman. Jeber, gol Alderete. Nah, ini teman-teman, posisi di babak kedua pemain Persib B-nya teman-teman lebih bertahan, maksudnya lebih bertahan, lebih nggak mau mudah tertarik. Ini teman-teman, Supardi, Ardi Idrus, Iqbal Nepo sama Kuipers lebih menahan teman-teman. Nah, lihat nih Dendi Santoso teman-teman, dia nggak tertarik Ardi Idrus. Nah, ini udah di babak kedua udah berubah dilakukan oleh Persib. Nah, teman-teman, sampai situ aja video. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.